welcome back to my channel MiuNF Official. Terima kasih karena udah klik video ini. Seperti biasa, kita akan menceritakan kisah-kisah menegangkan. Kali ini di segmen Ini Kisah Nyata. Kisah hidup manusia itu emang kompleks banget. Bahkan kadang-kadang ada cerita yang bikin kita mikir gini, kok ada ya takdir hidup orang yang kayak begini? Seperti kisah hidup wanita yang bakal kita ceritain. Bayangin nih, kalau ibu kalian yang selama ini ngerawat kalian dengan penuh kasih sayang ternyata adalah penculik kalian waktu kecil. Hah? Ya, cerita ini benar-benar terjadi dan sempat viral. Dialami oleh Alexis Manigo, remaja asal Amerika. Begini ceritanya. Pada 10 Juli 1998, lahir seorang bayi perempuan di sebuah rumah sakit di Florida. Persalinan berjalan lancar, tapi sang ayah itu nggak ada karena pada saat itu ayahnya sedang dipenjara. Bisa jadi ini jadi salah satu alasan dia jadi sasaran empuk penculikan. Kok bisa penculikan terjadi di sebuah rumah sakit besar? Nah, seperti ini nih kronologisnya. 8 jam setelah persalinan, ibunya Alexis ini didatangin sama seorang wanita yang ngakunya adalah seorang perawat. Mereka ngobrol seperti biasa, macam-macam kayak gimana bu persalinannya, apakah lancar, gimana anaknya, bayinya sehat. Terus si wanita ini pura-pura megang bayi. Dia bilang, wah bu, sepertinya bayinya ini lagi demam deh. Kita harus bawa ke ruangan khusus dulu untuk pemulihan. Karena udah ngobrol lama, si ibu ini jadi percaya. Jadi bayinya ya serahkan ke perawat ini tadi. Ternyata wanita ini adalah perawat gadungan. Namanya Gloria Williams. Jadi sebelumnya dia ini memang datang ke rumah sakit buat niat nyulik. Saking niatnya dia tuh sampai nyamar jadi perawat dan pakai rambut palsu. Alasan si Gloria melakukan hal ini karena dia mengalami trauma berat. Dia baru aja keguguran dan kehilangan bayi yang udah lama dinanti-nantikan. Tapi ya nggak sampai nyulik bayi orang juga kan. Kembali ke cerita. Setelah berhasil membawa si bayi, Gloria memasukkan bayi tersebut ke dalam sebuah tas yang besar. Keluar rumah sakit menuju mobilnya dan langsung membawa bayi ini ke rumahnya di Carolina Selatan. Nah, jarak antara rumah sakit di Florida kira-kira 500 mil. Kalau pakai mobil jaraknya 7 jam perjalanan. Biar gak ketahuan sama orang, si bayi ini baru dia keluarkan setelah 3 jam dalam perjalanan di mobilnya. Untung aja si bayi ini umurnya panjang, jadi gak meninggoy di dalam tas. Kembali ke si ibu nih, setelah lama bayinya gak kembali-kembali, si ibu mulai panik. Dia nanya ke perawat-perawat, kemana nih bayinya? Tapi nggak ada yang tahu. Terus dia bilang dibawa sama perawat yang ciri-cirinya kayak gini. Tapi satu pun nggak ada yang kenal. Sibuklah orang-orang di rumah sakit ini untuk mencari si bayi yang menghilang. Tapi tetap nggak ditemukan. Diceklah CCTV. Di situ kelihatan nih ada seorang wanita yang lagi bawa bayi keluar dari rumah sakit menuju mobilnya. Tapi karena waktu itu kualitas CCTV itu burik, jadi si penculik ini nggak bisa teridentifikasi. Sehingga dinyatakan ini adalah kasus penculikan dan bayi tidak ditemukan. Di rumah Gloria, bayi ini dirawat seperti anaknya sendiri dan diberi nama Alexis Manigo. Anak-anak Gloria yang lain mengira kalau Alexis ini adalah adik kandung mereka. Jadi di rumah pun gak ada yang tahu tragedi penculikan ini. Alexis tumbuh dengan kasih sayang. Dia dirawat dan dididik dengan baik oleh si Gloria. Dia gak kepikiran lah kalau dia itu adalah anak tiri si Gloria ini, apalagi adalah anak hasil penculikan. Hingga ketika Alexis mulai dewasa, dia itu merasa kayak memorinya itu ada yang kurang. Kok gak ada sih foto-foto dia semasa kecil? Padahal teman-temannya, saudaranya itu punya banyak foto kenangan masa kecilnya. Tapi kok dia gak punya gitu? Kenapa? Wajar aja sih, pasti si Gloria ini takut buat ngambil foto bayinya Alexis. Kalau ada yang kenalin itu gimana? Padahal ya Alexis waktu kecil itu belum sempat difoto sama keluarga kandungnya. Tapi karena si Gloria ini udah tahu dia salah, pasti dia was-was lah. Takut fotonya Alexis ini tersebar dan dikenali sama ibu kandungnya. Selain itu, si Alexis ini nggak punya yang namanya nomor jaminan sosial. Padahal nomor ini sangat penting. Kalau di Indonesia itu sejenis KTP lah ya.
Nah, teman-teman yang lain udah punya nomor jaminan sosial ini bahkan dari mereka lahir. Bertanya-tanyalah si Alexis, tapi nggak pernah dikasih jawaban yang pasti sama si ibunya, si Gloria ini tadi. Sampai ketika Alexis berumur 16 tahun, dia dapat pekerjaan dan tempat pekerjaannya itu mengharuskan dia memberikan nomor jaminan sosial. Akhirnya mau nggak mau si Alexis kan harus mendesak ibunya untuk ngasih nomor jaminan itu. Nah, di sini Gloria terdesak dan dia akhirnya menceritakan tragedi penculikan. Mendengar cerita si ibu, Alexis ini kaget dan rasa nggak percaya gitu kalau kejadian itu benar-benar terjadi. Dia sampai termenung dan memikirkan tragedi tersebut. Dan dia juga sadar kalau apa yang dilakukan oleh Gloria di masa lalu itu adalah sebuah kejahatan yang serius. Akhirnya dia memutuskan untuk tidak bekerja dan tidak lagi membahas tentang persoalan itu. Saking sayangnya sama Gloria, Alexis ini sampai menerima tindak kriminal yang udah dilakukan sama ibunya ini. Tapi dia tetap penasaran sama keluarga kandungnya. Mulailah ia googling mencari tahu tentang kasus anak hilang di tahun kelahirannya. Dia pun dapat satu nama keluarga, muncullah nama Camilla Mobley. Seorang bayi yang hilang tepat di tanggal yang sama dengan hari kelahiran dirinya. Alexis pun membatin, apakah ini diriku? Apakah keluarga Mobley ini adalah keluarga kandungku? Karena penasaran, Alexis pun menghubungi nomor telepon keluarga Mobley. Tetet, tut. Alexis udah deg-degan nih nunggu suara dari seberang telepon. Begitu telepon diangkat, terdengar suara wanita. Dengan keluarga Mobley, halo. Alexis cuma terdiam. Dia ngebatin nih, muncul keinginan dia untuk mengenal keluarga kandungnya ini lebih jauh. Karena nggak ada jawaban, telepon pun ditutup. Bisa terbayang nih bagaimana perasaan Alexis pada saat itu. Tambah galaulah si Alexis. Dia pun mencoba untuk bercerita ke beberapa teman-teman dekatnya. Begitu mendengar cerita si Alexis ini, sontak teman-temannya pada kaget dan pasti nggak percaya gitu. Tapi ketika temannya menyarankan untuk melaporkan hal ini, Alexis itu menolak. Karena ia khawatir kalau dia melaporkan hal ini nanti akan terjadi masalah besar kepada Gloria. Nah, diduga salah satu teman Alexis ini melaporkan hal tersebut ke salah satu dinas sosial yang khusus mengusut tentang kasus penculikan anak. Ditelusurilah kasus Alexis dengan kasus kehilangan bayi keluarga Mobley dan ternyata ditemukan kecocokan. Kasus ini pun dilanjutkan ke pihak kepolisian. Di tahun 2017 ketika Alexis berumur 18 tahun, pihak kepolisian itu memintanya untuk melakukan tes DNA. Dicek kecocokan DNA antara keluarga Manigo, Alexis, dan keluarga Mobley. Kalian pasti udah pada tahu deh jawabannya ya. Ditemukan tidak ada kecocokan antara keluarga Manigo dan juga Alexis. Sedangkan dengan keluarga Mobley ditemukan kecocokan 99%. Setelah itu, Gloria langsung ditangkap sama polisi. Pada saat penangkapan, Gloria pun mengakui semua tindakannya. Bahkan ia berkata tidak ada ya satu orang pun yang membantu dia dalam melakukan hal tersebut, khususnya pihak rumah sakit. FYI, pihak rumah sakit ini udah dituntut sama keluarga Mobley sebelumnya. Dan mereka, pihak rumah sakit ini harus membayar denda sebesar 1,5 juta dolar. Banyak tuh. Kaya keluarga Mobley. Persidangan dilakukan. Alexis dan Sanara Mobley, sang ibu kandung, juga ikut dalam persidangan ini. Gak usah ditanya lagi, Sanara pasti gedek banget sama si Gloria. Bahkan dia berharap kalau Gloria ini bisa dihukum seberat-beratnya, kalau bisa dihukum mati. Ketika bersaksi di persidangan, Sanara ini sempat histeris dan berteriak, "Itu anakku, aku ini ibumu Camilla, aku ibumu!" Gitu ya, saking kesalnya. Wajar aja sih dia kesal karena si Alexis atau Camilla itu terlihat masih membela Gloria. Padahal Sanara itu sayang banget sama Camilla. Sebagai tanda cintanya, setiap hari ulang tahun Camilla, Sanara itu memposting foto dengan caption mendoakan Camilla dimanapun ia berada. Akhirnya, hasil persidangan keluar. Gloria dinyatakan bersalah dan divonis 18 tahun penjara. Lalu bagaimana perasaan Alexis Manigo atau Camilla Mobley?
Menurut pengakuannya, dia dibesarkan Gloria dengan penuh kasih sayang dan selalu dipenuhi kebutuhannya. Ia senang bisa bertemu dengan orang tua kandungnya, tapi ia juga nggak membenci Gloria, ibu yang merawatnya selama ini. Di beberapa berita juga dituliskan kalau Alexis ini sempat beberapa kali meminta pengurangan hukuman untuk Gloria, namun ditolak. Alexis juga sempat melampirkan sebuah surat yang isinya, "Saya ingin menegaskan bahwa dia adalah ibu saya. Dia membesarkan saya dan tidak hanya memenuhi kebutuhan saya, tetapi dia juga mencintai saya tanpa syarat." Wih, udah kebayang banget ya gimana perasaan Alexis ke Gloria ini begitu besar. Sedih banget pasti kita kalau misalkan jadi Alexis. Di satu sisi, dia itu nggak membenarkan tindakan Gloria yang memisahkan dia sama keluarga kandungnya. Di sisi lain, dia juga nggak bisa ngebenci Gloria karena udah terlanjur cinta, terlanjur sayang seperti ibu kandungnya sendiri. Tapi dia tahu banget nih kalau ibu kandungnya, Sanara, pasti benci banget sama si Gloria. Bayangin aja kalian dipisahin 18 tahun sama anak kandung sendiri. Apa nggak marah, gedek, ya kan? Nah, kalau kalian nih ada di posisinya Alexis, kalian bakal ngapain? Coba deh kalian komen di kolom komentar. Sekian cerita kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Klik juga tanda lonceng untuk dapat notifikasi dari kita. Next bahas apa lagi ya? Bye.